mungkin selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Pertama-tama mungkin perkenalkan nama saya Haris Fadila, dan pada kesempatan pagi yang cerah ini em, kita bertemu lagi di pembelajaran tentang pengenalan JavaScript yang dimana untuk pagi ini kita akan melakukan pembelajaran tentang variabel dan tipe data di dalam JavaScript. Nah, terima kasih juga atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Oh, dan teman-teman semuanya dalam workshop kali ini. Nah, untuk dalam dunia pemrograman ini, kita sangat penting untuk memahami variabel dan tipe data. Nah, untuk tipe dan variabel ini mungkin sebagian dari fondasi yang sangat penting, yang dimana konsep-konsep variabel dan tipe data ini itu adalah bangunan dasar dari kode yang akan kita tulis dan kita eksekusi pada eh, JavaScript ini. Nah, mungkin untuk pada sesi kali ini kita akan coba untuk lebih dalam mengenai variabel, yang dimana variabel itu adalah untuk menyimpan atau mungkin bisa mengelola data dalam program tersebut itu. Nah, untuk menyimpan data dan mengelola dalam data ini tuh ada tipe data. Nah, tipe data ini menjelaskan tentang jenis data apa saja yang disimpan dalam sebuah variabel tersebut. Nah, variabel adalah sebuah nama yang merujuk pada lokasi di memori komputer. Lebih tepatnya di mana kita dapat menyimpan atau mengakses, dan mungkin untuk membayangkan variabel ini adalah kita sebagai sebuah wadah dengan label di atasnya gitu, atau mungkin sebuah kotak dengan label di atasnya itu. Nah, kita semua dapat menyimpan berbagai jenis barang atau mungkin di dalam jenis barang ini di dalam kotak kotak tersebut itu atau variabel ini. Nah, labelnya ini memberitahu kita gitu bahwa memberitahu bahwa apa yang ada di dalamnya gitu. Dalam konteks mungkin pemrograman, kotak ini bisa menyimpan berbagai jenis data itu seperti angka, teks, atau nilai-nilai logika lainnya gitu. Nah, untuk angka teks ini disebutnya dia tipe data. Nah, untuk variabel sendiri di sini itu ada di JavaScript ada tiga, yaitu ada var, ada let, ada const. Nah, untuk tipe data di dalam JavaScript sebagai bahasa pemrogram yang dinamis, JavaScript ini mendukung berbagai tipe data. Di antaranya mungkin ada number, string, atau mungkin ini bisa disebutnya teks untuk menyimpan teks si string ini. Dan boolean, boolean itu tipe data ini hanya memiliki dua nilai itu, yaitu true atau benar. Ya mungkin ini share screen-nya ya ketinggalan ya. Nah, kita coba ulang lagi di variabel ini. Tadi kita sudah buat ya. Kita sudah ulas juga variabel. Nah, variabel itu sebuah kotak atau mungkin kotak atau wadah itu di sebuah eh, di lingkungan kita sehari-hari gitu. Nah, tipe data, nah tipe data ini digunakan untuk mendeklarasikan gitu. Nah, di sini kan ada tiga kan, ada number, ada strings, atau mungkin strings ini bisa disebut teks, yang dimana nanti setelah string ada boolean. Nah, boolean ini itu adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai gitu, yang yaitu true
benar dan false itu salah. Nah, ini sering digunakannya untuk boolean ini dalam kondisi logika dan pengendalian alur program gitu. Nah, selanjutnya mungkin tipe data number. Nah, tipe data number ini JavaScript hanya mendukung satu tipe data number gitu, yang dimana tipe data number ini di JavaScript bisa berupa bilangan bulat, bilangan desimal, atau dan bilangan-bilangan lainnya gitu. Nah, di JavaScript ini mungkin di bahasa pemrograman lain gitu yang biasanya bisa dibeda-bedakan antara tipe data number, number bilangan bulat, bilangan desimal. Nah, di JavaScript ini dia udah otomatis semuanya disatukan gitu di dalam tipe data number ini. Nah, sebenarnya di dalam tipe data number ini mungkin ada contohnya. Nah, contoh tipe data number ini itu misalnya kita mengisi number 100. Nah, ini 100 ini dia udah dikategorikan tipe data number. Dan kalau misalnya nanti di kalau nanti mau misalnya ada koma di JavaScript ini diaturnya bukan untuk seperti CS yang kita kenal gitu. Untuk menyimpan angka yang mencakup tadi sudah dibilang ya, sudah di bilangan bulat atau bilangan desimal. Nah, entah itu bilangan bulat, bilangan desimal, semuanya dianggap sama gitu sebagai angka gitu. Dan selanjutnya ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini tadi sudah di ini itu hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Nah, yang dimana ada dua nilai benar atau salah. Nah, konsep ini juga sering digunakan di kondisi logika atau pengendalian alur program yang kita buat nantinya. Yang dimana nanti ada contoh pembahasannya, yaitu di tipe data boolean ini adalah tipe data yang berisikan data kebenaran, yang artinya hanya dua data benar dan salah atau yes or no gitu. Nah, benar atau true ini direpresentasikan dengan kata kunci true dan salah dipresentasikan dengan kata kunci false. Nah, walaupun tipe data boolean ini merupakan tipe data yang sangat sederhana, tapi tipe data boolean ini akan banyak digunakan di berbagai fitur pemrograman dan sering gitu digunakan dalam kondisi logika di dalam pemrograman alur kita nantinya gitu. Dengan contoh tipe data booleannya mungkin nanti kita akan bertemu dengan banyak kondisi yang dimana nanti ketika true dia akan menampilkan apa dan nanti ketika false dia akan menampilkan apa gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tipe data string. Nah, tipe data string ini maksudnya di mana dia digunakan untuk menyimpan teks.
Nah, jadi tipe data string ini tuh atau mungkin bisa dibilang teks adalah tipe data yang berisikan kumpulan kosong atau mungkin lebih karakter yang dimana sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah coba untuk menggunakan string ketika membuat untuk menampilkan sebuah tulisan yang dinamakan hello world itu. Nah, di JavaScript ini juga untuk membuat data dengan tipe string gitu mungkin kita perlu menggunakan petik 2 atau mungkin petik 1 sebelum sebelum dan setelah isi teksnya. Jadi ketika kita misalnya mau menampilkan hello world, nah kita sebelum hello world ini kita harus diberikan petik 2 atau petik 1 gitu diampit di untuk petiknya gitu. Nah, di mana nanti tipe di dalam kode kita nanti, nah stringnya bisa di dalam tanda kutip ya, misalnya tadi sudah contohkan, dan untuk contohnya sendiri tipe data string mungkin nanti akan seperti ini gitu. Kita diampit dengan tanda kutip yang dimana nanti kita akan menuliskan sebuah kalimat atau mungkin itu sebuah tulisan atau teks yang dimana nanti kita akan selamat datang di workshop kami. Nah, nanti kita akan coba masukkan beberapa tag HTML. Contohnya di sini untuk break, yang dimana nanti kita break untuk menambahkan kita coba tulis perkenalkan nama saya apa gitu. Nanti kita lanjut dulu mungkin untuk menambah string. Nah, di sini untuk menambah string kita bisa menambahkan dengan cara menuliskan koma ini di sesudah teks yang kita sesudah teks yang kita mau tambah, nanti kita kayak operator tambah, terus kita menambah teks apa gitu. Nah, nanti tinggal ditulis aja gitu. Di dalam contoh ini kita workshop dan nanti ada tulisannya ditambah nanti pengenalan JavaScript. Nah, untuk jadwalnya nanti dia Selasa pagi gitu contohnya. Dan selanjutnya variabel. Nah, variabel ini variabel itu adalah sebuah nama yang merujuk pada lokasi memori komputer yang di mana data-data yang dapat disimpan dan diakses itu. Nah, bayangkan aja misalnya variabel variabel ini itu adalah sebuah kotak atau mungkin wadah atau kontainer dengan label di sebuah kotak tersebut gitu. Nah, kita semua bisa menyimpan berbagai jenis barang di kotak ini atau di variabel ini gitu. Dan labelnya memberitahu kita bahwa eh, apa saja yang ada di dalamnya gitu. Dan dalam konteks pemrograman variabel ini seperti tadi tipe data angka, tipe data string atau mungkin untuk menyimpan nilai-nilai logika seperti tipe data boolean tadi gitu, true atau false gitu. Nah, untuk tanpa variabel ini, ketika nanti kita tanpa variabel, dia akan berantakan gitu. Kita bisa aja kan kalau ini tanpa variabel, kita sama aja ini adalah tipe data string gitu. Dan tanpa variabel nanti kita bakal acak-acakan seperti ini, tidak dinamis itu dilihatnya gitu. Nanti kita coba tanpa buat variabel yang dimana nanti variabelnya ada variabel string dan lain-lainnya gitu. Dan kemudian untuk variabel gitu, variabel ini adalah tempat untuk menyimpan data. Dengan menyimpan data di variabel, kita bisa menggunakannya lagi untuk dengan menyebutkan nama variabelnya gitu. Nah, untuk membuat variabel di JavaScript, kita bisa menggunakan kata kunci var atau mungkin bisa const, let dan lain-lain dan lainnya. Yang dimana JavaScript itu adalah dynamic language yang artinya variabel yang ada di JavaScript itu menggunakan tipe data. Nah, nanti kita bisa mengubah-ubah tipe data di variabel yang sama. Nah, untuk di deklarasi variabel di sini ada 3, yaitu const, ada let, dan ada var. Nah,
Untuk cons digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak akan diubah. Jadi kita sudah menentukan gitu bahwa nanti misalnya kita punya variabel dengan nama misalnya nama barang, kita nama barangnya udah ditentuin. Misalnya nama barang itu bisa ada laptop, ada HP, berarti nanti kita gunainnya cons gitu karena nanti dia ya akan diubah-ubah lagi gitu. Karena kita udah tahu bahwa variabel ini isinya lab atau misal variabel nama nama barang ini misalnya diisi dengan laptop gitu. Nah, kalau sebaliknya kalau let ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya bisa diubah gitu. Jadi nanti misalnya kita buat variabel dengan nama nama produk, nanti nama produknya bisa diubah gitu. Bisa nama produk awal misalnya laptop, bisa nanti di akhir-akhir kita pengen rubah misalnya jadi HP gitu. Bisa diubah dengan kita mendeklarasikan variabel dengan let ini gitu. Nah, untuk var sendiri di sini digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan cakupan fungsi. Namun di var ini sebaiknya dihindari gitu karena di dalam ECMAScript 6 atau bisa disebut ES6 dan seterusnya di var ini sudah tidak dianjurkan untuk dipakai gitu. Karena mungkin di let dan cos ini lebih lebih aman gitu. Nah, untuk deklarasi variabelnya sendiri, misalnya kita sudah tahu nih apa namanya? Nah, tipe datanya mau diisi apa. Contoh misalnya penggunaan di sini misalnya kita kan kalau pi 3,14 itu. Berarti pi ini kita kan udah tahu nih nilainya. Berarti kita deklarasikan variabel sebelum nama variabelnya kita deklarasikan gitu cons itu karena nilai pi ini karena kan tidak berubah-ubah gitu 3,14. Nah, nanti kita coba konsol log kita panggil variabelnya maka nanti di output loggingnya nanti munculnya 3,14. Nah, untuk selanjutnya di let ini kita bisa let 25. Kita variabel usia dengan usia kita misalnya 25. Tapi misalnya nanti kita pengen rubah usia ini. Nah, kita tinggal panggil aja nama variabel awalnya apa. Kita rubah. Nah, nanti di loggingnya dia akan mengambil data yang paling akhir gitu. Dari paling akhir kita kita buat codingnya, kita buat code-nya gitu. Yang dimana di sini nanti ada age kan umur 25, nanti di bawahnya kita tulis lagi umur 26, nanti bahwa nanti di loggingnya dia outputnya akan keluar 26 karena dia mengambil nilai nilai akhir dari si variabel tersebut itu. Nah, untuk var sendiri di sini sama sistemnya seperti si var si let ini dia bisa diubah gitu. Cuman di ES6 sudah tidak dianjurkan untuk memakai var gitu. Karena di sini sama sistemnya sama aja seperti let yang dimana kita punya variabel name-nya misal kita nama kita misalnya Haris. Kita kita rubah nih variabel name ini menjadi namanya Budi, namanya bisa diubah gitu. Nah, nanti untuk di konsol di loggingnya nanti name-nya outputnya akan menjadi Budi karena mengambil paling akhir dari variabel tersebut karena di sini variabel paling akhirnya di settingnya sebagai Budi maka outputnya akan menjadi Budi gitu. Mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin kita coba praktek sedikit mengenai variabel dan tipe data ini. Sebelumnya mungkin teman-teman semuanya bisa download dulu namanya text editor kita, Visual Visual Studio Code. Kalau misalnya sudah diinstal Visual Studio Code-nya, bisa langsung mengikuti aja kemudian ikuti. Nah, nanti Visual Studio Code sesuaiin dengan internetnya. Nah,
Nah, nanti teman-teman tinggal di download aja Visual Studio Code-nya di ini di URL-nya code studio.com. Nah, kita coba sebentar, sebentar, share. Nah, aku udah buat sebuah folder yang dinamai kan HTML, head, dan body. Title-nya kita ubah, misalnya uji coba JavaScript. Nah, untuk memasukkan JavaScript, kita tinggal panggil tag pembukanya script dan tag penutup sebelah sini gitu. Nah, untuk uji cobanya di sini kita buat sebuah variabel. Kita pakai misalnya const nanti. Sorry. Kita buat constants. Misalnya name barang, nama barangnya, misalnya, laptop. Nah, laptop, kita login ke konsol, nama barang. Nah, untuk cara menjalankannya, nah nanti kita tinggal go live aja. Go live ya di lokal 755.500. Kita masuk ke filenya uji coba TML. Nah, uji coba .html. Nah, di sini kosong ya, karena kita akan main di logging di konsol lognya. Nah, di sini udah berhasil laptop itu karena di sini kita nama barang. Tapi ketika misalnya kita ubah ininya menjadi LED, nah si LED ini bisa berubah nama barang, misalnya nama barangnya menjadi misalnya HP itu. Dia akan otomatis mengambil ke yang nilai paling akhir gitu. Tetapi kalau misalnya nanti kita pakainya const, dia bakal error gitu. Variable assignment to const variable karena dia nggak bisa diubah gitu, nggak bisa kita ubah seenaknya aja gitu. Tapi kalau misalnya pakai var, dia masih bisa diubah. Nah, dia jadi HP gitu. Jadi HP. Nah, nanti kita coba buat lagi.
yang aku udah buat indeks HTML. Kita masuk lagi ke HTML-nya. Nah, nanti di sini aku udah buat nanti programnya. Nah, yang dimana aku buat sebuah diskon rate dengan nilai dia diskonnya 10%. Kalau diskon kan berarti dia 0,1 nilainya. Nah, di sini aku buat lagi variabel dengan nama produk name-nya laptop, nama produknya laptop dengan harganya misalnya harganya 15 15 juta misalnya harga produknya. Dan nanti kita ketahui gitu ini member di sebuah status keanggotaannya gitu. Nah, jika dia bernilai true, maka anggotanya akan muncul gitu. Nanti kita buat sebuah kondisi jika member true maka Anda adalah anggota gitu. Nah, di mana nanti dia akan menampilkan informasi awal terlebih dahulu. Kita kita logging dulu nama produknya apa, nama produk, kita panggil produk name yang kita sudah buat dari awal, yaitu laptop nantinya akan muncul. Nah, untuk harga awal, nanti harga awalnya itu ada di harga 15 juta. Di 15 ya 15 1 2 3 1 15 juta. Nah, kemudian kita buat lagi sebuah uh, uh, kita kita pakai yang namanya var. Sebenarnya kita bisa masih masih bisa dipakai kalau misalnya untuk uh, project-project yang masih skalanya masih kecil. Nah, untuk project yang misalnya nantinya kedepannya akan besar, nah var ini sebenarnya sudah tidak dianjurkan lagi digunakan gitu, karena kita untuk uji coba aja kita pakai var yang yang nanti var ini kita final harga akhirnya atau final price-nya gitu. Nah, di sini kita buat sebuah kondisi kondisi untuk menghitung harga akhir berdasarkan status keanggotaannya itu. Jika misalnya ini adalah member, harga akhirnya itu adalah harga awal dikali diskonnya berapa persen. Di sini kan diskon rate-nya dia 10% atau 0,1. Kita untuk mencari nilai akhir untuk mendapatkan diskon, nilai kodinya seperti ini, price dikali dulu nanti dikurang itu. Untuk ini potongan sesudah kita mendapatkan diskon sebesar 10% dari 15 juta gitu. Dan kita akan menampilkan logging, kita menampilkan bahwa ini adalah anggota gitu. Nah, selamat Anda mendapatkan diskon 10% gitu. Nah, tetapi ketika misalnya is member ini adalah bernilai tidak benar atau mungkin tidak member, maka dia akan memunculkan final price-nya ya udah harganya 15 juta karena dia bukan member di sebuah infobota, tidak ada diskon itu. Dan kita kemudian logging lagi harga akhirnya, kita biar tahu bahwa nanti harga akhirnya setelah mendapatkan diskon harga akhirnya segitu gitu. Kita coba. Nah, sorry. Nah, kita coba jalanin. Nah, di sini udah muncul ya nama nama produknya laptop dengan harga awal 15 juta. Kita bahwa si in, ini laptop ini tuh dia adalah anggota
ada diskon karena nggak ada diskon, harganya tetap sama di harga awalnya itu 15 juta dan harga akhirnya sama menjadi 15 juta gitu. Nah, kita mungkin untuk perbedaan nanti VAR ini kita hapus lagi. Di sini kenapa si VAR ini udah nggak dianjurkan lagi karena di sini kita coba buat yang dimana nantinya dia nggak nge error gitu. Sebentar. Nah, di sini misal kita buat var nilai deh. Nilai kita nilainya adalah 1. Nah, nilai 1. Terus kita timpa lagi itu sih kita var nilainya lagi. var nilai var nilainya. Jadi 2. Nah, hasilnya tidak ada error gitu. Di sini nggak ada error gitu, nggak ada error apapun. Jadi membingungkan kita gitu bahwa oh ternyata si variabel nilai ini tuh udah kepake gitu atau udah ada gitu di sebelumnya. Tapi di konsol lognya dia nggak ngedetek gitu bahwa tidak ada error atau mesin di si komputer ini si X ini tuh tidak dapat error gitu memungkinkan jadi eh, membingungkan kita gitu bahwa nanti kalau misalnya ada di project-project yang lumayan agak besar, nah kita nanti bisa deklarasi ulang variabel dalam cakupan yang sama tanpa bisa menyebabkan istilahnya bug atau bug-bug yang mungkin nanti LED misalnya kita lihat kita pakai LED. Nah di sini dia udah ngedetek tuh, dia ngedetek di Visual Studio-nya juga sudah ngedetek di sini karena kita mempunyai dua variabel yang sama dan nanti di konsol lognya juga ada istilahnya ada trigger gitu buat kita oh bahwa tidak memungkinkan gitu untuk mendeklarasikan ulang variabel dalam cakupan yang sama gitu. Nah di sini LED ini sangat me- membantu gitu membantu kita untuk menjaga code lebih aman atau lebih mudah dipelihara ke depannya gitu kalau misalnya project-project ke depannya akan menjadi besar gitu karena untuk studi kasusnya seperti itu gitu di sini karena nilai variabelnya sudah ada gitu karena kita di sini sudah menggunakan variabel sebelumnya gitu. Nah, makanya lebih lebih dipreferensikan untuk menggunakan LED dibandingkan VAR. Mungkin salah satunya itu seperti itu gitu untuk menjaga kode kita lebih dipelihara terus misalnya nanti ada bug ke depannya kita bisa lebih tahu gitu bahwa oh di sini gitu bugnya gitu. Nah, mungkin seperti itu gitu untuk studi kasus kenapa VAR tidak bisa dilakukan digunakan lagi. Nah, untuk yang kedua mungkin aku coba buat lagi misalnya istilahnya kita buat var nilai kita buat dulu loginnya dengan cara console.log yang dimana kita login jadi nilai. Nah, di sini dia undefined gitu karena eh, di sini undefined gitu jadi nggak ada nggak ada pemberitahuan ke kita gitu ke yang membuat kodenya. Tetapi kalau misalnya nanti dia memakainya LED kalau dia LED dia nggak undefined gitu bukan bukan error di kalau di var dia undefined gitu bukan error tapi kalau misalnya di
kita menggunakan LED, misalnya LED, sorry, accept. Nah, dia memunculkan error gitu, cannot access X atau cannot access nilai gitu karena si ini dia belum dideklarasikan nilainya gitu. Tetapi kalau misalnya kita kita ke atasin misalnya ini lihat nilai, nah nilainya nanti kita ubah 10, nah maka dia dia menghasilkan nilainya 10 karena kita settingnya 10. Nah, mungkin itulah beberapa case yang mungkin VAR tidak dianjurkan lagi untuk digunakan. Kalau misalnya nanti di project sederhana mungkin untuk kita belajar, kita masih bisa untuk menggunakan VAR, tapi kalau misalnya projectnya sudah agak lumayan kompleks, nah VAR ini tidak dianjurkan dipakai gitu karena nanti bisa mempersulit kita sendiri gitu. Oh, ini kok undefined gitu nilainya padahal kita udah setting dengan nilai segini. Tapi nilainya undefined. Nah, nanti kedepannya bakal seperti itu gitu. Ya balik lagi ya ke search-nya nanti. Nah, 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 semakin seperti itu sedikit praktek tentang variabel dan deklarasi variabel dan deklarasi tentang tipe data seperti tipe data string, boolean, dan tipe data number gitu. Dan tadi kita juga udah coba bahas kenapa var tidak dianjurkan lagi untuk dipakai karena nanti nanti kedepannya kalau misalnya nanti ada yang lebih coding project kita lebih kompleks, kita lebih bingung gitu untuk memeliharanya gitu. Nanti misalnya kok udah disetting gitu variabel kita udah disetting 10 tapi kenapa di konsolnya dia undefined ya karena mungkin nanti tipe datanya udah dibuat gitu atau tipe datanya ke duplikat. Nah, VAR ini dia lebih sedikit gitu untuk ngedeteksi errornya itu. Nah, sedangkan LED ini sendiri dia dia memberitahu kita bahwa nantinya ketika nanti ada variabel yang keduplikat atau yang sama, dia memberitahu kita bahwa nantinya eh, variabel ini udah sama, udah dibuat gitu sebelumnya. Nah, mungkin untuk pertemuan workshop kali ini mungkin seperti itu dari aku cukup sekian, dibalikin lagi ke moderator Teh Fanin. Terima kasih.